Kita harus memilah Yahudi yang ditawarkan kepada kita ini Yahudi dari abad keberapa. Maka kita harus lihat sejarahnya runut. Malah kita ini orang Kristen ikut-ikut jadi Yahudi. Terus sekarang ada sinagognya di Manado. Gara-gara dia bisa menemukan saya turunan Yahudi dari suku apa, ditinggal Tuhan Yesus. Keterikatan darah lebih kuat daripada keterikatan iman, gitu loh. Makanya orang Kristen tidak boleh mengalami penyakit yang namanya minderwaardigheid kompleks, kata orang Belanda. Jadi penyakit minder ini yang membuat Anda ini pengikut Yesus kok minder, kan gitu kan, nggak boleh yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan munculnya agama Islam, kota Yerusalem punya status baru, yaitu kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Tapi itu kapan mulainya? Maka semua klaim-klaim baik itu Yerusalem itu miliknya Islam, itu tanah wakaf sampai akhir zaman misalnya, kemudian dia Yahudi, untung orang Kristen tidak terlalu ikut mengklaim. Karena apa? Bagi orang Kristen Yerusalem baru itu lebih penting ketimbang Yerusalem sekarang. Sekalipun keterikatan kita dengan Yerusalem lama ini tetap ada, karena ini historis sifatnya, sejarah sifatnya, antara nubuat dan penggenapan, antara simbol dan hakikat. Makanya tidak mungkin ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Tidak mungkin ada Israel baru yang disebut gereja tanpa Israel yang lama. Sedangkan simbolnya aja mulai Pesah, Paskah juga sama kok. Kitabnya orang Yahudi utuh-utuh kita terima tanpa revisi apapun. Soal beda terjemahan itu lazim lah. Yang luar biasa kan gini, orang Kristen dituduh kitabnya palsu. Ini pembahasan besok. Bayangkan 2000 tahun lebih Samaria Yahudi berpisah. Kurang dari 2000 tahun, sejak tahun 90 Masehi Kristen dan Yahudi berpisah. Tapi Tauratnya masih sama, yaitu Taurat Musa itu loh, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan, sama. 2000 tahun berpisah, Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, dan Kristen sama. Cuma orang Samaria tidak percaya dengan Yosua terus sampai Maleaki, dia tidak percaya. Karena apa? Nah, kalau dia percaya kan Yosua itu akhirnya tibanya Yerusalem. Wah, kalau kitab Yosua tibanya di Yerusalem, padahal Yerusalem tidak dia kehendaki sebagai kota suci. Bagian-bagian pertama kitab Yosua dia ambil ditempatkan setelah pasal 34 kitab Ulangan. Jadi bukan Taurat Samaria berbeda atau 6.000 ayat yang berbeda, bukan 6.000 ayat-ayat dari awal kitab Yosua diambil sama dia utuh-utuh ditempatkan setelah pasal 34. Makanya jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau pilih semua Yosua, apalagi nabi-nabi, karena arahnya kok semua membenarkan Yerusalem gitu lah, kira-kira seperti itu. Tapi yang penting dasar Tauratnya itu tidak berbeda. Orang ya Samaria punya Paskah, Yahudi punya Paskah, Kristen juga menggenapi Paskah itu dengan Paskah Kalvarinya Yesus. Nah, kalau orang Islam boleh aja dia menerima Taurat, boleh saja, tapi kan Taurat yang dibayangkan sendiri, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril. Namanya kepercayaan itu kan hak asasi setiap orang. Tapi kalau saya katakan kami juga punya Taurat Pak, saya bilang ya, tapi Tauratmu Taurat dari alam lain, karena nggak pernah eksis. Tauratnya Islam kan Taurat dari alam lain, kan nggak punya eksistensi sama sekali. Dia hanya mengandaikan ada Taurat yang digambarkan, diwahyukan, tapi dia menolak Taurat yang ada sekarang dengan tuduhan pemalsuan. Yang justru ajaibnya itu apa? Kristen, Yahudi, Tauratnya masih sama, tafsirannya beda. Ya, tafsirannya beda. Sesama Kristen aja, Katolik sama Protestan juga beda tafsir kok, apalagi beda. Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus, tapi kitabnya masih sama. Itu luar biasa itu. Nah, ini menjadi bukti bagaimana Alkitab itu tidak berubah. Secara khusus tentang Yerusalem, orang Yahudi punya keterikatan dengan Bait Allah, khususnya Hakotel Hama'arafi, yaitu tembok barat yang dikenal dengan Haitun al-Mubaka.
Orang Islam punya sejarah sendiri yang dikaitkan dengan kunjungan Nabi Muhammad secara meta historis, bukan secara historis, itu meta historis, karena itu kan pengalaman iman kan terhadap kota suci Yerusalem. Lalu apa? Katanya secara meta historis Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha secara meta historis, ya. Makanya di atas tempat di mana menurut pandangan Islam dulu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 695 didirikan masjid yang dikenal Dome of the Rock, Masjid Qubatus Sokroh, Masjid Kubah Biru, Kubah Emas, Masjid Kubah Emas. Lalu kira-kira tahun 705 anaknya dari Abdul Malik bin Marwan, namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, mendirikan satu masjid yang dinamakan sesuai dengan ayat Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berdasarkan kata Masjidil Aqsa, yaitu masjid yang jauh, Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan jauh setelah zaman Nabi Muhammad menamakan masjid ini berdasarkan surat Isra tadi, dinamakan Masjidil Aqsa. Tahunnya 705, sementara Nabi Muhammad meninggal 632. Maka saya gunakan kata-kata meta historis, ya, seperti itu, saudara. Maka bagaimanapun alasannya, orang Islam mengakui itu sebagai tempat suci. Orang Kristen dia punya Golgota juga di dekatnya bait Allah itu. Tapi karena orang Kristen memahami Yesus tidak ada di sini lagi, dia sudah bangkit, dia secara emosional tidak terlalu terikat pada kota Yerusalem. Dia terikat pada nama Tuhan Yesus, lebih terikat pada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Meskipun orang Kristen juga sangat mencintai kota Yerusalem karena eksistensi Golgota ada di sana. Nah, jadi tiga kelompok ini memiliki pengalaman historis terhadap kota suci Yerusalem. Lalu Palestina dan Israel secara politik, bagaimana dia memahami klaim-klaim ini kan? Ya. Lalu klaim historis itu miliknya Palestina atau miliknya Israel? Kita uji pertama. Sekarang kita uji klaim Israel dulu. Orang Israel selama 2000 tahun mereka selalu berdoa, berharap, mendamba. Mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini, lasana habba'ah Yerusalem, tapi tahun depan kita di Yerusalem. Itu bukti liturgis bahwa mereka selalu merindukan kota Yerusalem sekalipun mereka terserak-serak di seluruh dunia. Yang kedua, di dalam teks yang tadi sudah saya kutip, yaitu Megilat Ta'anit, gulungan puasa, orang Yahudi mengakui dokumen itu tahun 160 bait Allah diruntuhkan, dibakar dengan api tepat di tanggal 9 bulan Ab atau tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, sekitar sembahyang Minkah, yaitu jam 3 petang. Tanggalnya, tahunnya, sampai jamnya dicatat loh, saudara-saudara. Artinya kalau orang yang tidak terlibat betul dalam pengalaman sejarah Yerusalem pasti tidak bisa menulis seperti itu, iya kan? Itu satu. Bedakan dengan pengalaman metahistoris kaum Islam tadi. Identifikasi kota Yerusalem itu terjadi baru sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Penamaan Masjidil Aqsa itu dinamakan berdasarkan Quran. Jadi namanya sudah ada, masjidnya belum ada. Artinya ini berbeda dengan pengalaman orang Yahudi di mana jamnya, tanggalnya, tahunnya, ritualnya masih ada sampai hari ini, yang namanya puasa perkabungan Tis'a B'Ab. Kemudian data di luar Alkitab. Data di luar Alkitab, pertama saya menemukan prasasti yang ditulis oleh Fir'aun Merenpetah. Itu berkuasa kira-kira tahun 1213 sampai dari 1203 sebelum Masehi. Dalam prasasti Fir'aun Merenpetah itu disebutkan Zir-Il, maksudnya Israel, Zir-Il Plat Ben Perat.
Israel telah dibiarkan gersang, benihnya tidak ada lagi. Ini setelah peristiwa Eksodus. Jadi Fir'aun merenpetah itu hidup setelah Fir'aun Eksodus yang menceritakan penaklukan terhadap Yerusalem, terhadap Israel. Kemungkinan dia telah menyerang wilayah Israel yang waktu itu sudah menetap jadi wilayah atau kekuasaan bangsa Israel pada zaman setelah Yosua. Itu bukti-bukti di luar teks kitab suci. Kedua, bukti-bukti dari zaman setelah Raja Daud, yaitu prasasti batu Mesa Stone yang ditemukan di Yordan. Kalau saudara pergi ziarah ke Israel, Anda akan menemukan replikanya itu di Gunung Nebo, di gereja Fransiskan Katolik. Di situ ada data arkeologinya yang namanya batu Mesa. Di situ tertulis itu zamannya Israel sudah terbelah menjadi dua. Israel di Samaria, Yehuda di Yerusalem. Kira-kira prasasti itu muncul tahun 850, ada kata-kata Omri Melek Israel. Omri Raja Israel. Jadi artinya Israel sebagai negara yang berdaulat dengan teritorial tertentu itu sudah ditulis dalam prasasti merenpetah dari abad 12 sebelum Masehi. Bahkan ada tertulis dalam inskripsi-inskripsi dari musuhnya Israel, yaitu Raja Mesa, yang kisahnya juga ada dalam Alkitab. Itu disebutkan prasasti batu Mesa itu 850 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita menguji bagaimana klaimnya Palestina. Yang disebut Palestina itu pertama kali muncul kalau data biblikal itu dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 13 sampai 14. Di situ disebutkan Filistin. Kata Filistin, Palestina, Filistin adalah keturunan Kaslihim. Kemudian Ulangan pasal 2:23 dia menyebut tentang orang-orang Filistin dari Kaftor. Kaftor itu Yunani. Dari Kaftor, ya, termasuk 5 kota kuno yang disebut Pentapolis. Polis itu kota, Penta itu 5. Apa itu? Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Maka kita melihat Goliat dari Gad itu menjadi wilayahnya orang Palestina. Wilayahnya di mana? Dari seberang selatan ke utara, dari lembah Gaza hingga sungai Yarkon. Tetapi orang Palestina yang disebutkan di sini tidak pernah eksis jadi sebuah negara, hanya pendatang baru dari Kaftor. Maka di dalam terjemahan Alkitab Septuaginta mereka disebut dengan 3 nama. Pertama, Pulistin, Palestina; Helenas, orang-orang Yunani karena mereka datang dari wilayah Yunani; atau Alopuloi, bangsa-bangsa lain, sebagai terjemahan dari kata-kata Goyim. Jadi termasuk orang Goyim di luar Israel. Penemuan arkeologi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tempat-tempat di wilayah misalnya Asdod, Askalon, Gad itu banyak ditemukan tulang-tulang babi. Artinya apa? Daerah itu pasti dulu daerah yang dihuni oleh orang-orang Filistin purba. Nah, pertanyaannya, Filistin purba ini tidak pernah eksis jadi negara. Berarti berbeda dengan Israel yang jelas eksis jadi negara. Prasasti merenpetah, prasasti batu yang ditemukan di Yordan tadi, batu Mesa di Yordan, Mesa Stone, jelas itu ada eksistensi sebagai negara. Sementara Filistin itu adalah pendatang. Tapi apakah Filistin dalam zaman Alkitab itu sama dengan Palestina sekarang? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kita akan lihat contoh bahwa orang Palestina sebagai pendatang itu ditulis di dalam Sefanya 2 ayat 5. Yosabe Hebel Hayam Kretim, penduduk tepi laut orang-orang Kreti. Kreti itu pulau Kreta dari Yunani. Yang kedua misalnya disebut juga tadi disebutkan Filistin Kaftorin, orang-orang Palestina yang datang dari daerah yang namanya Katfor. Dan sekarang tanah Palestina
itu sebagai tanah wakaf yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Itulah. Jadi ini Quran ini katanya batal karena sejak orang Yahudi menolak Isa al-Masih dan Muhammad itu kira-kira. Nah itu satu. Kemudian kalau Palestina itu Palestina modern memakai dalil agama untuk menguasai Israel, maka mereka harus mau disamakan dengan apa yang dikenal dalam Quran kaum raksasa, kauman jabarin. Kauman jabarin orang-orang raksasa yang diusir dari tanah suci bersamaan dengan masuknya kaum Musa, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 22. Kacau kalau itu dilakukan. Kalau dalil agama Israel terlalu kuat dalilnya, baik dalil itu hukum internasional maupun data sejarah di luar Alkitab maupun data sejarah Alkitab, bahkan Quran sendiri menyebut itu adalah miliknya Israel, kan gitu kan. Nah ini repot. Dan yang ketiga sekarang, nama Palestina modern itu yang dikenal sekarang, apakah itu sama dengan Filistin? Ternyata tidak. Karena apa? Setelah runtuhnya Bait Allah tahun 70 Masehi, kira-kira tahun 136 Kaisar Hadrianus menguasai Yerusalem secara lebih keras lagi. Pasca pemberontakan Bar Kokhba itu oleh Rabi Yahudi saat itu ditahbiskan jadi putra bintang, itu adalah Mesias. Tapi ketika Bar Kokhba kemudian ditundukkan oleh Romawi, maka orang-orang Yahudi semua terusir semua. Saat itu nama Israel harus terhapus dari peta sejarah. Makanya dibuat sebuah strategi untuk menghapuskan negara Israel. Nah, pada zaman dahulu Israel kan dijajah oleh Romawi. Pada saat kematian Herodes Agung, ketiga anaknya diberikan warisan oleh pemerintah Romawi karena bangsa Yahudi tidak suka dan ketiga anak Herodes Agung ini, yaitu Herodes Antipas, kemudian Herodes Archelaus, kemudian Herodes Philippus. Mereka tidak setuju dengan tiga-tiganya, tapi dipaksa jadi tiga. Yang pertama wilayah Galilea yang diperintah oleh Archelaus, wilayah satunya wilayah Antipas yaitu adalah wilayah Yudea, dan wilayah Samaria. Ketiganya ini diberikan pada anak-anak Herodes. Pada waktu Kaisar Hadrian dengan para jenderalnya menguasai Yerusalem, akhirnya apa? Terjadi perluasan kota. Jadi wilayah Yudea dijadikan provinsi, wilayah Galilea dijadikan provinsi, wilayah Samaria, dataran tinggi Golan dijadikan provinsi. Maka wilayah Syria digabung dengan wilayah Yudea, dan namanya adalah Syria Palestina. Nama Palestina justru yang mengangkat itu adalah kaisar pagan yang namanya Hadrianus. Maka wilayah Syria, untuk menggantikan nama Israel, menghapus dari muka sejarah, diperkenalkan istilah baru yaitu Syria Palestina. Itu abad kedua. Kota Yerusalem harus terhapus dari peta, karena selama ada impian tentang kota Yerusalem atau tanah Israel, nanti orang Yahudi terus menerus mengatakan lesana habba'ah birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Selama nama-nama Israel, Yerusalem tidak hilang dari ingatan orang Israel, selama itu Roma tidak yakin bahwa Israel tidak bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan, maka kota Yerusalem bersamaan dan penghapusan kota Israel dihapus dan dinamakan dengan Alia Capitolina, dan nama itu diabdikan untuk dewi kafir mereka, Alia Capitolina. Menariknya, kata Yerusalem tidak muncul dalam Al-Quran, tidak muncul dalam hadis. Al-Quran tidak muncul satu kata pun tentang kata Yerusalem. Kalau Israel ada, ya Bani Israel, tapi kata Yerusalem tidak muncul. Tradisi Islam kemudian setelah Quran dan setelah hadis menyebut Yerusalem dengan Al-Quds, kota suci. Al-Qudus, kota suci. Karena
Yerusalem menjadi kota suci ketiga setelah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Quds, yaitu kota suci ketiga, kota Yerusalem. Yang menarik, perjanjian Umar bin Khattab ketika memasuki kota Yerusalem, dia adalah sahabat Nabi setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Lalu pada zaman Umar dia melakukan Mistaq al-Umariyah, yaitu perjanjian atau konstitusi Umar. Dia menyebut kota Yerusalem penduduk Ilia, dan kata Ilia itu ada dari kata Alia Capitolina. Jadi artinya justru data dari sumber sejarah Islam klasik malah tidak menyebut kota Yerusalem sesuai dengan nama yang diberikan dari Taurat, kota Salem, dan nama yang diberikan kitab nabi-nabi, Yerusalem, tapi nama yang diberikan oleh Kaisar Pagan yaitu Elia, Alia Capitolina. Maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina. Karena apa? Yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem, Quran malah menyebut kata tradisi Islam, kemudian malah menyebut kota Alia, dan Alia itu membenarkan Alia Capitolina. Kalau dia menyebut Filistin, itu sama dengan tadi kaum raksasa yang dikalahkan Daud, yaitu Goliat, dan itu ada dalam surat Al-Maidah, kaum raksasa yang diusir dari kota tanah suci begitu kaum Musa memasuki kota suci itu. Ini sulitnya identifikasi keagamaan bagi perjuangan Palestina. Lalu sisa satu lagi, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ya lihat dari hukum internasional sekarang. Satu-satunya begitu, tidak bisa pembenaran secara agama. Kalau pembenaran agama, Israel pasti menang. Wong jelas itu datanya tidak hanya ada dalam kitab suci, baik Taurat, Injil, Quran, bahkan catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa Israel memang eksis sebagai bangsa. Tetapi hukum internasional memang tidak memiliki aturan yang jelas. Bagaimana kalau sebuah negara 2000 tahun sudah hilang kemudian kembali? Lah ini hanya ada di dalam rencana Tuhan, tidak ada di hukum internasional ini. 2000 tahun sudah meninggalkan kota Yerusalem, jadi masalah. Di situ sudah pernah diduduki orang Roma, setelah Roma Persia, setelah Persia Roma lagi, setelah Roma kemudian Arab, setelah Arab, kan bangsa Arab itu menduduki ketika zamannya dinasti Umayyah, zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu dinasti Umayyah runtuh jadi dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Mamluk Mesir, terakhir adalah dinasti atau kekalifan Ottoman. Kekalifan Ottoman itu Turki modern. Nah, waktu Perang Dunia Pertama tahun 1914, mereka kalah dengan lawan-lawan mereka. Karena Turki di pihak yang kalah perang, maka otomatis daerahnya diserahkan kepada yang menang perang. Itu Perang Dunia Pertama 1914. Lalu diserahkanlah kepada Inggris. Sementara di wilayah Israel itu sudah ada orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu sebetulnya Palestina modern itu kan orang-orang Arab itu, baik itu orang Kristen maupun orang Islam. Di situ juga ada orang-orang Yahudi yang mulai aliyah itu emigran dari benua Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, dari India, semua masuk ke situ. Mereka membeli tanah orang setempat, sebagian ngerampas, ya itu juga diakui bahwa ada orang-orang Zionis itu yang ngerampasi tanahnya orang-orang Palestina Kristen, seperti yang dialami oleh Abuna atau pendeta Elias Sakur. Keluarganya dirampas kebun anggurnya, alasannya dijadikan apa, itu ternyata dimiliki oleh orang Israel. Itu harus diselesaikan tidak di dalam konteks negara, tapi dalam konteks penegakan HAM, kan itu kan harus dipilah mana, bukan Palestina sebagai negara tapi rakyat Palestina. Itu yang terjadi. Makanya pada saat sekarang ini ada seorang Arab Kristen Palestina, namanya adalah Hanan Nasrawi. Dia selalu memenangkan diplomasi di forum internasional. Kalau pihak Hamas
Pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadah tahun 1987. Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi, ya itu kan cakar PDW itu, gitu. Karena ini tanah wakaf umat Islam sampai akhir zaman. Dia semaunya sendiri kan, ya begitu hukum internasional. Dan dokumennya tidak ada seperti itu. Tanah wakaf itu kan urusanmu. Tahu hukum internasionalnya seperti apa? Hanan Nasrawi sadar. Sebagai seorang Kristen dia tahu Alkitab pasti. Bukan hanya tahu Alkitab, dia tahu dokumen-dokumen sejarah. Bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah. Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab kalau dalil agama membenarkan kepemilikan Israel. Lalu dia pakai dalil HAM. Waktu saat ada konflik tanah, bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa, pembayaran ganti rugi nggak dilakukan, orang ini terusir. Terus ditanya di forum internasional, di PBB, orang yang bersangkutan itu dihadirkan. Ini tanah milik siapa? Negara Israel mengklaim ini tanah wilayah Israel. Ya, saya tahu ini wilayah Israel. Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia. Tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan itu kan persoalannya. Tetangga sebelah itu masa ada sertifikat miliknya Republik Indonesia? Enggak kok. Sertifikatnya itu punya siapa? Misalnya punya Tuan Samuel. Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari bapak saya Tuan Daud. Tuan Daud dari mana? Oh, dari kakek saya Tuan Sulaiman. Oh, jelas. Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya. Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini. Terus kemudian forum internasional mengatakan, serahkan ini kepada yang punya. Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel itu no problem. Silahkan, wong itu wilayah negara. Tapi sertifikatnya siapa? Ya, orang ini serahkan. Kalau kamu mau beli, ya beli dengan harga yang layak. Itu yang terjadi. Jadi antara penyelesaian secara HAM, secara pribadi, dengan penyelesaian secara politik. Sama dengan gini, Indonesia dulu kan milik dijajah Belanda, ya toh? Setelah dijajah Belanda kita merdeka. Tanah yang kita miliki ini tanah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka, iya toh? Berarti sekarang mentang-mentang Indonesia merdeka, terus yang punya ini misalnya orang Timor yang sekarang masuk Portugis. Kemudian dikatakan, oh tidak bisa, kamu orang Timur, ini tanah orang Timur-Timur, ini tanah sekarang miliknya Republik Indonesia. Betul Pak, ini miliknya Republik Indonesia, tapi ini yang beli kakek saya Pak. Lah kamu warga negara apa? Warga negara Timur-Timur. Ya kan sejak zamannya Pak Habibie Timur-Timur lepas dari Indonesia. Ini negara ini menguasai milik saya, ini jelas ini pembelian dari kakek saya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang dilakukan dengan pendekatan HAM oleh orang-orang Palestina Kristen seperti Hanan Nasrawi dan sebagainya. Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern. Setelah tahun 1914 Turki kalah perang, Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang. Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi. Nah, lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuni tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel. Ketika terjadi proses rakyat itu, mereka kan warga negara, dulunya kan warga negara Turki, tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama, lalu diserahkan kepada Inggris. Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah milik, itu tanah air Israel. Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang, artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi, keberatan. Lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lordville, karena ada orang yang namanya Tuan Ville, maka Lordville. Di sana dibuat obsesi pilihan, ya, tanah Israel di tanah yang sama itu, di tanah suci itu, pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Itu ditawarkan tahun 1947.
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah